Sehingga kan ada dua sistem cara ventilator, ngatur tekanan atau ngatur volume udara. Proses respirasi kayak gitu ya. Jadi ini yang diatur mau tekanannya atau volumenya. Nah kalau pediatrik karena dianggap belum matur, dianggap komplain belum bagus, sehingga lebih aman kalau kita ngatur tekanannya. Bayangkan nek kita ngatur volume, memaksakan 100 cc masuk, paru-parunya belum begitu bagus. Yang terjadi apa? Pecah, alveol pecah. Sehingga untuk manajemen airway ventilator yang untuk pediatrik kita prioritas ke pressure dulu, yang diatur adalah tekanan. Nah, kebalikan nih, nek untuk dewasa karena dianggap semuanya sudah matur, sehingga dia lebih safety dengan mode volumenya yang diatur. Mau dikasih berapapun sudah siap. Nek dewasa penak, mikirnya segala 500 sampai 700 cuma gitu, volume tidak kan. Tapi kalau anak nanti beda lagi, kita mikir umur, mikir berat badan. Oke, jadi ini ada dua sistem, PCMC, CPCMC sama PSIMC sama APVC gitu ya. Ini lagi nanti carane apa belajar caranya belajar gini. Kalau kita lihat PCMC ya, kita lihat sekarang apa saja yang diatur di sana. Ada rate, kemudian ada pressure control, ada PEEP, oksigen. Pressure control adalah tekanan yang kita set untuk memulai inspirasi. Berapa tekanan yang kita berikan kepada pasien supaya volume tidaknya nanti tercapai untuk pasien itu. Jadi yang diatur tekanan, oke? Mengerti sampai sini? Sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat mode yang volume. Di sini ada rate, volume target, PEEP dan oksigen. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi kita ngeset pressure, kalau di sini kita ngeset berapa volumenya yang mau diberikan pada pasien. Nah, tekanannya gimana, Mbak? Tekanannya menyesuaikan kemampuan komplain parunya. Gitu. Nah, terus untuk apa saja? Apa kriterianya yang mana saja? Tadi syaratnya satu. Kalau pasien pediatrik mau dikasih volume, syaratnya adalah Anda yakin itu bukan kasus paru, bukan kasus yang menyangkut komplain paru. Misalnya Pfizer, kasus neurologi, CKB, kemudian kasus kebanyakan kasus-kasus neurologi karena dia tidak ada masalah di paru. Tetapi kebalikannya, kalau dia CKB, Mbak, tapi dia sudah tirah-baring lama, sudah memakai ventilator lama, kemudian ada penurunan komplain, ada pneumonia seperti itu, ya wes kita tetap balik lagi ke pressure control. Kita nggak bisa memaksakan dengan volume gitu ya. Sekarang kita fokus di pressure ya. Oh, itu tadi dari modenya. Kalau dari kondisi effort pasien, ini ada PCMV, ada PSIMV. Bedanya kalau PCMV itu dikontrol berarti pasien ditidurkan. Kowe manut aku, apapun dikendalikan mesin. Nah, kalau yang SIMV itu synchronized, intermittent, berarti pasien diberi kesempatan untuk memulai pernapasan. Sama nanti yang volume juga ada yang sinkronis, ada yang kontrol. Terus spontan biasa ya, kayak CPAP ya, semua sudah diatur ke pasien. Terus kalau APRV ini dia kombinasi. Tapi menurut saya ini tidak usah, maksudnya tidak tambah bingung ya. APRV itu kombinasi antara kita main volume sama main pressure, di mana volume kita set, tapi pressure nanti triggernya dari pasien kayak gitu. Kemudian yang disetting ya tambah oke ya. Jadi kita harus punya limit pressure tertinggi untuk pasien ini seberapa, pressure terendah untuk pasien ini berapa. Terlalu rumit, menurut saya nggak usah, karena cuma berapa jam. Besok menenek si mama wis intensif baru belajar ya. Oke, terus kita belajar ke yang sering saja ya. Ini PCMV ya. Nah, PCMV di sini setting dasar, setting fisiologis. Untuk rate nanti ya kuwi repote nek ning anak.
rate itu tidak bisa kita gebiah uyah disamaratakan RR-nya 12 sampai 15 kali per menit. Tidak bisa. Kita harus tahu ini usia berapa. Nek bayi cilik usia 1 bulan dengan mas-mas yang 17 tahun 9 bulan kan tetap beda ya. Aku nanti ada kita sudah ada catatannya. Ora usah dihafal ke, ada catatannya. Mau berapa rate-nya. Kemudian setting awal ya, ini kita bicara setting awal, bukan setting yang setelah improvisasi ada hasil AGD ya. Kemudian untuk pressure control ini 5 sampai 7 cm H2O. Itu fisiologis. Fisiologis dalam arti keseharian paru-paru kita itu tekanannya segitu. Jadi kita mendekati fisiologis dulu. Kemudian untuk PEP ini 5, 3 sampai 5. Kalau 3 sama 4 itu untuk bayi-bayi kecil neonatus. Jadi fungsi PEP apa? Ada yang tahu? Biar alveolnya tidak kempes. Tidak kolaps, Ya, kolaps. ya. Cek rodok anu, rodok teoritis. Ya. Jadi tidak kolaps ya. Pada saat akhir ekspirasi, kan ini inspirasi set, kemudian ekspirasi set. Nah, di sini ada tekanan akhir ekspirasi supaya dia enggak kolaps. Soalnya nek wis muni kolaps, dia ada apa misalnya londere banyak, kemudian ada penurunan kumpulan, dia mau memulai inspirasi susah sekali, dan itu memang energi yang luar biasa. Nanti lama-kelamaan dia akan terjadi distress yang lebih berat lagi. Terus FiO2 kita minimal 60 dulu, 60%. Baru nanti kita misalnya saturasi bagus selama dipasang ventilator, kemudian misalnya baru kita turunkan sampai 30%. Gitu ya. Kemudian flow trigger. Ini apa toh? Flow trigger ini adalah seberapa ingin kita memacu triggernya pasien, atau seberapa besar ventilator ini menangkap usaha nafas pasien. Nah, ini semakin kita naikkan, semakin jauh dari sensitivitasnya dari mesin. Kalau kita kasih 5, berarti misalnya pasiennya itu tidak dianggap sebagai nafas, tetap aku nggak mau tahu, pokoknya kamu tidak anggap bernafas. Jaraknya semakin jauh. Tapi kalau kita mau winning, kita mau tahu seberapa besar sih ini effortnya pasien. Aku kok yo males pengen ndang winning, pengen segera menerapi. Kita turunkan 1 liter dulu, kemudian turun bertahap ya, sampai nanti kalau sudah 1,5. Nah 1,5 gitu pasiennya gini cuman itu dianggap bernafas. Nah bahayanya di situ, apa kerugiannya di situ. Jadi benar-benar kalau kita mau nyeting flow trigger ini benar-benar aware ke pasien. Misalnya kita amati selama kurang lebih 30 menit, kita sadari di bawah, bener nggak sih itu triggernya pasien, bener nggak sih dia itu ada effort untuk bernapas. Kalau cuman pergerakan dada tok terus dianggap sama mesin itu sebagai napas spontan, lama-lama bisa bahaya, kan bisa lelah ya. Jadi bener-bener ini sing kita tungguin ya, kita nyeting-nyeting ganti flow triggernya. Oke, kita masih kontrol ya, jadi kita masih yes. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Sudah punya gambaran ya? Nah, jadi basic settingnya nanti seperti itu. Nah, aku nek ning pasien dewasa didelehke ning ICU dewasa, yaitu paling dia pakainya modenya volume, kemudian pakainya ASV. ASV itu mirip-mirip dengan apa ya? Nah, ASV nanti kalau di sini namanya jenenge VS ya. Nggak usah bingung, pokoknya nanti apa wani tunjuk-tunjuk nek orang pasien ya. Wani tunjuk-tunjuk dilihat iki ventilator ini punya apa aja sih gitu. Difasilitasi apa saja sih gitu. Anu nek penasaran gitu terus malah cepet pintar. Kayak tadi kamu lihat di sini, Mbak nanti lihat di apanya yang disetting. Oh, dia yang disetting volume target. Oh, iki kan podo karo kanu. Podo karo volume pressure, volume cycle. Cuman bedanya nanti di trigger biasanya. Nah, di sini triggernya biasanya nanti dia di dekke supaya ini kan sudah mendekati penyapihan mau ke spontan, mau ke sipet model VS ini ya. Gitu. Bedanya nih nggonku mana?
Nah, sekarang kalau ada masalah, misalnya seperti ini tadi, merah, low minute volume, low minute volume. Minute volume itu apa sih? Ada yang tahu? Volume tidal apa? Volume tidal? Ada yang tahu enggak? Volume tidal. Engko nek nganu ventilator itu mesti dibahas volume tidal, Oksigen yang saturasi. tersisa. Oh, nek Oksigen yang tersisa di paru. volume berarti sejumlah udara yang ada di paru-paru dalam satu kali nafas. Itu volume tidal. Jadi seberapa sih volume udara yang kamu masukkan ke sana dengan tekanan sekian, nyampe enggak gitu. Nah, sekarang kalau minute volume kan berarti per menit, berarti volume tidal dalam 1 menit. Nah, itu rumusnya volume tidal kalau dalam 1 menit kan berarti nanti hubungannya dengan RR ya, frekuensi nafasnya. Jadi rumusnya nanti volume tidal kali RR. Misalnya ini kan kok bobotnya 5 kilo, berat badan 5 kilo, kemudian RR-nya tak kasih 30. Kalau volume tidal target untuk anak-anak itu kan 5 sampai 8 cc per kilo. Katakanlah saya mau ambil tengah-tengah 6 cc per kilo. 6 kali bobotnya berapa? 5 ya. 6 kali 5 30. Berarti target volume tidal itu berapa untuk anak ini? 30 cc. Itu target aman ya, karena kita di range 5 sampai 8, tak ambil 6 tengah-tengah. 30 cc. Kemudian RR ku 30. Berarti minute volume targetnya berapa? 30 kali volume tidal mau piro? 30. Kali ini volume tidal target berapa tadi? 5 kali 6.